Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله الذي اصطفاه من عباده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dari nikmatul iman wal Islam. Kita masih merengkuh keimanan, kita masih menjadi sosok pribadi seorang yang muslim. Al-khudu' wal-inqiyad, tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepaskan nikmatnya kepada kita semua. Dari kita bangun tidur sampai kita kemudian tidur kembali. Dan kita pun kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang siapa saja yang mengikuti mereka semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua hari ini pun sama, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan imam-imam yang lainnya dari seorang sahabat sekaligus cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, wa fi riwayah fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhib ribah, rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma menuturkan, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku menghafal, aku mendengar
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat di antara kalimat yang beliau dengarkan adalah da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang membuat engkau ragu dan lakukan sesuatu yang tidak ada keraguan dan tidak membuat engkau ragu di dalamnya. Ada tambahan riwayat dari beberapa imam, di antaranya fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Wa innal kadhib, dan sesungguhnya kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran itu ribah, adalah kebimbangan, keraguan-raguan, ketidaktenangan yang ada pada diri seorang hamba. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat hasan sahih. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jika kita lihat siapa di antara kita hari ini yang tidak pernah dirundung yang namanya ragu, bimbang, tidak jelas, tidak faham dan tidak mengerti tentang segala permasalahan. Setiap kita pernah merasakan yang namanya kebimbangan dan keraguan-raguan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita semua. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat engkau ragu dan lakukan sesuatu yang pasti. Kita lihat dari hadis ini banyak sekali para ulama kita memberikan faidah-faidah dan poin-poin. Pertama, poin yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk meninggalkan segala bentuk perkara apapun yang bentuknya ragu. Apa yang dimaksud dengan ragu ini? Sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang tidak jelas bagi kita, baik berupa perbuatan, termasuk makanan-makanan yang kita akan makan dan seterusnya. Sehingga dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Wa fi riwayah wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas, sesungguhnya yang haram itu sudah pasti. Banyak perkara yang dijelaskan oleh agama ini perkaranya boleh, banyak yang dijelaskan oleh agama ini perkaranya haram mutlak, tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Tapi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ternyata ada perkara-perkara yang posisinya berada di tengah. Belum pasti perkara itu halal, belum pasti perkara itu haram. Itu yang dikenal dengan ungkapan istilah agama umurun mushtabihat, atau dikenal dengan istilah syubhat. Sesuatu yang perkaranya belum jelas bagi seseorang, dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak sekali manusia tidak sadar, banyak sekali manusia tidak tahu bahwa perkara itu syubhat, perkara itu mustabihat, perkara itu masih samar, enggak jelas baginya apakah perkaranya halal atau perkaranya haram. Sekarang kita lihat kepada diri kita hari ini. Jika ada di hadapan kita permasalahan ataupun perkara, entah kita akan melakukan sesuatu, memakan sesuatu atau memakai sesuatu, apalah namanya, kita tidak mengerti dan kita tidak tahu apakah kita boleh memakainya atau tidak, apakah kita boleh memakannya atau tidak, apakah dan seterusnya muncul di benak kita. Apa yang kita lakukan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita semua. Tidak lantas ketika ada satu problematika, permasalahan dicuatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibiarkan kita dalam kebingungan, tidak. Rasul memberikan solusinya. Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa saja yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara syubhat tadi, aku lakukan atau tidak, aku makan atau tidak, artinya dia tidak perlu melakukan, artinya dia tidak perlu memakan itu, dia tidak perlu memakai itu, dan seterusnya. Dia telah menjaga agamanya dan dia telah menjaga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa saja yang telah jatuh dalam perkara syubhat,
yang samar, belum terang tentang hukumnya halalkah atau haram, sejatinya dia telah jatuh pada perkara yang diharamkan. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sehingga hadis yang mulia ini memberikan petunjuk kepada kita semua. Jika kita sedang berada dalam satu permasalahan ataupun satu perkara, kita bimbang, kita ragu untuk melakukan atau tidak, maka cara terbaik adalah tinggalkan perbuatan tersebut. Untuk masuk pada perkara yang lebih meyakinkan pada diri kita, tidak perlu melakukan hal itu. Ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengikut beliau, mencontoh beliau, berittiba kepada beliau. Jika ada sesuatu yang ragu pada diri kita, tinggalkan keraguan-raguan itu. Ini poin pertama. Rasul mengajarkan kepada kita semua meninggalkan perkara syubhat. Dan para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sejatinya perkara syubhat itu belum pasti halal dan haramnya. Yang mengetahui tentang bahwasanya yang syubhat itu halal ataupun haram sebagian kecil manusia di kalangan para ulama. Karenanya demi wara, demi zuhud, demi kehati-hatian, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua meninggalkan perkara-perkara tersebut. Lebih-lebih masuk dalam ranah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih masuk dalam ranah akidah, berkeyakinan, berideologi. Bolehkah melafadzkan kalimat-kalimat selamat Natal kepada orang-orang non-muslim? Para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jangankan perkara-perkara yang besar, yang kecil saja sudah dibahas oleh para ulama kita tentang perkara-perkara akidah ini. Para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita ragu, ini boleh atau tidak, ini halal atau haram, ini hak atau batil, kita tinggalkan. Yang kedua, poin dari hadis ini yang kita bisa ambil adalah bahwasanya jika seseorang ingin meninggalkan perkara-perkara syubhat, tidak gampang dan tidak mudah dia lakukan, kecuali dengan tadrijian, selevel demi selevel, setahap demi setahap. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus dan bisa meninggalkan yang jelas terlebih dahulu. Apa itu? Perkara yang diharamkan oleh agama. Kalau dia mampu dan bisa meninggalkan sesuatu yang jelas haram kata agama, tidak boleh memakan daging babi, tidak boleh begini, tidak boleh begitu dan seterusnya. Dia mampu dan bisa melakukan itu, insya Allah diberikan kemudahan untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat baginya. Tapi jangankan perkara syubhat untuk ditinggalkan, perkara yang jelas-jelas haram saja dia masih lakukan, maka mustahil dia mampu dan bisa meninggalkan perkara-perkara yang bentuknya syubhat, yang masih ragu-ragu ini. Ada satu riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya, dan para ulama lain termasuk Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, di mana pernah di masa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ditanya oleh seseorang yang datang dari negeri Irak. Dia bertanya tentang satu hal. Sa'ala rajulun, seseorang bertanya kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang apa? An damil ba'ud. Dia bertanya tentang hukum darah nyamuk. Wahai Abdullah ibnu Umar, apa hukum darah nyamuk? Apakah darah nyamuk itu najis atau tidak? Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa yang ditanyakan kembali oleh Abdullah ibnu Umar, mimman anta? Kau dari kalangan mana? Kau dari daerah mana? Orang ini menjawab, ana min ahli Irak. Aku dari penduduk Irak. Kita semua tahu, sejarah mencatat dahulu di masa itu ketika terjadi di mana Al-Husain sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, setelah yang pertama tadi kita sebutkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ada cucu beliau yang lain yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau dibantai, beliau dibunuh di padang Karbala. Kala itu yang mengundang adalah orang-orang Irak, dan mereka sendiri yang melakukan pengkhianatan sehingga terjadilah pembantaian itu. Apa kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Kau bertanya tentang sesuatu yang kecil, bukan maknanya Abdullah ibnu Umar meremehkan tentang satu permasalahan hukum, tidak. Beliau mengatakan, lihat, unzuru ila hadza. Kalian persaksikan, kalian perhatikan, ini orang bertanya tentang satu perkara yang dia tidak paham dan tidak mengerti tentang hukum, apakah darah nyamuk itu najis atau tidak. Sementara mereka membiarkan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dibantai,
mereka malah qatalu sibta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan telah melakukan pembunuhan terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Apa yang dimaksud oleh athar ini? Apa yang ingin kita ambil dari poin ini? Beliau Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bukan tidak tahu tentang bahwasanya darah nyamuk itu hukumnya ini itu dan tidak. Bukan maknanya beliau meremehkan tentang hukum fikih, tidak. Beliau sedang melakukan satu permasalahan, yaitu fiqhul aulawiyat. Memahami tentang satu permasalahan mana yang lebih utama daripada yang satu. Jika ada dua hal, maka seseorang harus mengerti antara dua ini mana yang lebih utama untuk dilakukan dan mana yang hendaknya kemudian kedua untuk dilakukan. Lebih besar mana orang mengerti ataupun menjauh tentang satu perkara yang besar, kemaksiatan dan dosa yang besar berupa pembunuhan, daripada sekedar ingin tahu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang najis atau tidak najisnya darah nyamuk. Sehingga dari athar ini para ulama kita memberikan penjelasan. Seseorang jika ingin meninggalkan perkara-perkara syubhat yang dia masih ragu tentang halal dan haramnya, yang paling utama hendaknya dilakukan adalah meninggalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Baru kemudian dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat. Tapi jika tidak, maka seseorang tidak akan mampu untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Poin ketiga yang kita bisa ambil faidahnya dari hadis ini, meskipun sedikit dan pendek tapi panjang dan banyak pembahasan dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah dalam kaidah-kaidah fikhiyah, dan dia masuk dalam kaidah yang sangat besar. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa gugur, tidak bisa lenyap, tidak bisa hilang dengan munculnya keraguan-raguan. Dan dari sini muncul nanti permasalahan-permasalahan fikih yang sangat banyak dari hadis yang tadi kita bacakan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang bagi engkau ragu dan masuk pada perkara yang tidak ragu. Apa di antara permasalahan yang banyak terjadi ketika seseorang sholat? Dia ragu, muncul ketika dia sedang dalam melaksanakan ibadah sholat. Apakah sholat yang sedang dia lakukan adalah 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang membuat engkau ragu, masuk pada perkara yang jelas kepastiannya. Yang pasti 3 telah dilakukan, yang ragu adalah 4, masuk 4 atau 3. Maka dia tinggalkan yang 4 rakaat, dia masuk menganggap dan meyakini bahwa dia telah melakukan aktivitas sholat 3 rakaat. Baru 3, sehingga nanti dia tinggal tambah 1 rakaat berikutnya. Ini diantara poin-poin yang kita bisa dapatkan dari hadis ini. Kita meninggalkan perkara-perkara yang ragu bagi kita, masuk pada perkara-perkara yang pasti. Termasuk dalam kaidah-kaidah fikih ini pula, bahwasanya ketika seseorang ragu muncul pada dirinya, apakah dia telah berwudu atau belum? Ketika tadi atau akan melaksanakan ibadah salat, dia ragu apakah telah berwudu atau tidak. Maka dikembalikan kepada asal. Asalnya seseorang tidak atau belum melakukan aktivitas wudu, maka dia lebih baik meninggalkan yang dia ragu, masuk pada yang dia pasti dan yakini bahwa dia belum berwudu. Sehingga hendaknya dia kemudian berdasarkan hadis ini, dia mengambil air wudu terlebih dahulu dan tidak langsung masuk ke dalam salat. Berbeda halnya ketika dia sudah pastikan dia berwudu, apakah wudunya batal atau tidak. Karena yang ragu adalah batal atau tidak, maka dia harus meyakini ketika dia telah berwudu tadinya, dia yakini dia tidak batal dalam aktivitas wudunya. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan fikih lain yang muncul dari hadis yang tadi kita sampaikan, meninggalkan perkara yang kita ragu dan kita masuk pada perkara yang kita yakini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian, marilah kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah, khasyah, khauf, raja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithal awamirillahi wajtinabu nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin melakukan dan melaksanakan apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya kepada kita semua. Baik para ulama kita menilai hukum itu hukumnya sunnah, lebih-lebih wajib. Dan sebisanya meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik yang dinilai oleh para ulama kita hukumnya makruh, lebih-lebih haram. Jika dua hal ini kita bisa lakukan, maka mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ini sebaik-baik bekal, kata Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita seluruhnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia, dan sebaik-baik bekal yang kalian bawa ke hadapanku kelak, kata Allah, adalah takut dan takwa kalian kepadaku. Karenanya hai orang-orang yang memiliki akal fikiran, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa takut, khasyah, khauf dan raja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, dari hadis ini kita dilarang untuk menjadi orang yang sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit ragu dalam hal apapun. Maka hendaknya kita tinggalkan segala bentuk keraguan-raguan. Jangan menjadi orang yang peragu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kejujuran, itu semua datang dari Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian menjadi orang-orang yang peragu. Sehingga jika datang kepada kita segala bentuk keraguan-raguan apapun bentuknya, hendaknya kita tinggalkan agar kita bisa menunaikan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita semua, berupa menjadi orang yang tidak ragu dalam agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita, hati kita untuk senantiasa berada di atas rel syariatnya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.